Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'd. Baik saudaraku sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi. Masih hadis ke-19, tapi ini segmen terakhir. Jadi setelah hari ini, insyaallah pekan berikutnya itu sudah masuk hadis ke-20. Jadi kita sebenarnya masih separuh ya, kira-kira separuh membahas kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, lafaz yang kita bahas adalah lafaz yang merupakan ziyadah tambahan yang terdapat pada Musnad Ahmad. Jadi kalau yang tercantum dalam kitab Al-Arba'in hadis ke-19 itu riwayat At-Tirmidzi yang kontennya intinya adalah tentang takdir ya. Tapi di riwayat Ahmad itu ada sejumlah fawaid, tambahan-tambahan yang penting bagi kita, termasuk diantaranya kemarin tentang prinsip untuk tabah dan tangguh saat menerima takdir buruk dari Allah atau ujian yang tidak mengenakkan dari Allah. Nah, setelah itu Rasulullah kemudian menasihati lagi dengan sebuah prinsip penting terkait dengan kesulitan-kesulitan dan terkait dengan takdir-takdir yang mungkin kurang mengenakkan bagi orang, yakni Rasulullah menasihatkan wa annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Ya, dan sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan ketabahan, dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama dengan kesusahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ini Rasulullah mengajarkan tiga hal ya, tentang prinsip nasr, kemenangan, kemudian prinsip faraj, jalan keluar saat ada masalah, dan yang ketiga adalah prinsip yusr, prinsip kemudahan yang menyertai sebuah kesulitan. Kita bahas satu-satu ya tentang nasr. Nasr itu sering diterjemahkan kemenangan, sering juga diterjemahkan pertolongan. Itu terjemahan yang tidak salah. Nah, cuma yang harus diketahui adalah apa bedanya nasr dengan ma'unah. Ya, ma'unah itu terjemahannya juga pertolongan. Di surah Al-Fatihah kita itu berdoa kepada Allah secara implisit meminta pertolongan kepada Allah dengan ayat yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu ya. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nasta'in itu bermakna talabul ma'unah, meminta ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Nah, sekarang kalau ma'unah diterjemahkan pertolongan, nasr itu juga diterjemahkan pertolongan, apa bedanya? Ya, jawabannya adalah nasr itu adalah pertolongan yang konteksnya untuk mengalahkan musuh. Ya, jadi nasr itu selalu ada ada musuhnya. Dinamakan nasr itu selalu ada atau musuhnya. Makanya perhatikan doa meminta nasr di Quran itu selalu konteksnya untuk melawan musuh. Wansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Berilah kami pertolongan untuk melawan orang-orang kafir, kan begitu. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Termasuk ayat yang berbunyi intansurullaha yansurkum, gitu ya. Kalau kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Maksudnya menolongmu mengalahkan musuh-musuhmu. Jadi selalu ada musuh itu. Setiap lafaz nasr di Quran itu selalu ada
ada musuh. Ya, makanya lanjutan ayatnya wa yusabbit aqdamakum gitu ya, dan meneguhkan kakimu. Kenapa? Karena untuk melawan itu kan harus tegar. Melawan harus teguh. Tidak bisa orang yang melawan kemudian dia tidak tegar, tidak teguh kakinya untuk melakukan perlawanan. Tidak mungkin lawan sambil lari, itu tidak mungkin, gitu ya. Makanya selalu dikaitkan dengan musuh, itu nasr. Jadi bisa kita simpulkan setiap nasr itu pasti ma'unah, tapi ma'unah belum tentu nasr. Nasr itu lebih spesifik berarti ya, pertolongan yang sifatnya untuk mengalahkan musuh. Ya, jadi kalau orang berdoa wansurna, Allahumma ansurna, ya Allah tolonglah kami, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina, misalnya kan ada doa begitu ya Allah tolonglah saudara kami di Palestina. Itu kan untuk melawan musuh memang. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, ya Allah tolonglah saudara kami di setiap tempat. Itu memang untuk sifatnya melawan musuh. Nah, maknanya berarti kalau orang itu minta nasr dari Allah harus siap menghadapi musuh berarti ya. Kan nggak mungkin minta nasr kalau nggak dikasih musuh, ya kan? Dan memang orang nggak mungkin itu hidup di dunia nggak punya musuh, itu nggak mungkin. Sebaik apapun itu pasti punya musuh itu. Kalau nggak musuh din, ya musuh dunia paling tidak. Pasti dikasih ujian musuh itu. Ya, termasuk ulama sekalipun, sejak dulu itu ada ujian permusuhan. Tapi rata-rata ujian permusuhan ulama itu adalah kebanyakan karena faktor kedengkian. Nah, yang tabah, yang sabar, yang tangguh menghadapi permusuhan dari sesama muslim, itu Allah diunggulkan, akhirnya menjadi ulama yang menonjol, ilmunya manfaat, jadi teladan sepanjang zaman. Sebaliknya yang diserang rasa kedengkian dan tidak melawannya, menuruti kedengkiannya, tenggelam namanya, gitu ya. Jadi sebenarnya ulama itu kan banyak, ribuan. Seluruh perawi hadis itu ulama. Nah, ini saya katakan gini, seluruh perawi hadis itu ulama, karena tidak ada yang perhatian terhadap hadis Nabi selain ulama. Dan jumlah perawi hadis itu puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Itu kan banyak banget itu sepanjang masa ya. Tapi di antara mereka levelnya bertingkat-tingkat. Ada yang oleh ulama disebut dengan sebutan siqah hujjah. Sudah kredibel, hujjah lagi. Oh, berarti sangat kredibel. Ada yang disebut siqah, kredibel gitu saja. Ada yang disebut soduk. Ya, soduk itu jujur, tapi tidak mencapai derajat siqah. Nah, ini berarti orangnya baik, orangnya jujur, tapi kecerdasannya di bawah dari ulama yang lainnya. Jadi ada level kelemahannya. Ada yang disebut siqah lahu auham misalnya, siqah tapi punya waham-waham, kekeliruan-kekeliruan misalnya. Ada juga yang disebut kadzab, pendusta. Wah, coba itu bayangkan ya. Ada yang disebut dengan pendusta. Nah, itu berarti memang selama ini reputasinya ketika mengajarkan hadis pernah diketahui ulama yang lain dia melakukan kedustaan. Nah, ini akhirnya levelnya menjadi ditinggalkan gitu ya. Jadi jangan dibayangkan perawi itu orang-orang awam yang ikut-ikut meriwayatkan hadis. Enggak bisa itu. Meriwayatkan hadis itu harus ulama memang zaman dulu yang ngerti bahasa Arab sehingga bisa menghafal itu, kemudian akhirnya orang belajar ke sana. Bagaimana mungkin seseorang meriwayatkan sebuah hadis kalau tidak belajar pada seseorang? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin mendengar lewat kemudian meriwayatkan, tidak. Jadi datang ke ulama tertentu, belajar, dihafalkan, terus mengambil sanad dari ulama tersebut, gitu ya. Tapi kemudian diseleksi itu. Orang-orang yang meriwayatkan hadis itu siapa yang bisa diterima, siapa yang tidak. Nah, jadi makanya perawi hadis itu namanya ada yang cemerlang seperti Bukhari, ya kan, Muslim, yang mengumpulkan hadis itu. Ada yang namanya selalu disebut di kalangan sahabat seperti Aisyah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Jabir, ya, termasuk di kalangan tabi'in, ya, misalnya seperti Sa'id bin Al-Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, itu kan sering disebut ya, menonjol itu, menonjol di kalangan kaum muslimin. Tapi ada yang akhirnya hilang dalam ingatan,
yang Allah tidak membuat sebutannya itu menjadi tinggi. Nah, itu tentu saja sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah dan juga terkait dengan amal seorang hamba tersebut, gitu ya. Nah, ini kalau amalnya pernah berdusta atas nama hadis Nabi, ya sudah ditolak akhirnya. Itu merendahkan dirinya sendiri akhirnya. Termasuk juga yang diserang kedengkian. Nah, cuma kadang-kadang kedengkian itu ya sejak zaman dulu kadang-kadang dibalut atas nama nasihat agama. Kadang-kadang begitu ya. Sebenarnya dengki pada ulama yang lain karena jamaahnya lebih banyak mungkin ya, lalu dijelek-jelekan alasannya ini nasihat demi kebaikan agama, padahal tidak ada alasan yang cukup untuk menjelek-jelekan ulama yang dijelek-jelekan tersebut ya. Nah, begitu. Jadi ujian permusuhan itu akan selalu ada ya. Tidak peduli apakah antara mukmin dengan orang kafir ataukah bahkan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya, itu sepanjang zaman memang akan selalu ada. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan prinsip bahwa kalau ingin mendapatkan nasr, mendapatkan pertolongan Allah, mengalahkan musuh-musuh itu, maka harus memiliki sifat sabr. Apa itu sabr? Kemarin sudah kita bahas. Sabr adalah ketangguhan. Jadi hanya orang yang tangguh saja yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, yang semacam ini sejalan dengan ayat dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Allah berfirman, qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillahi wallahu ma'as sabirin. Berkatalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah, betapa banyaknya kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah ya. Kan banyak dalam sejarah ya, kisah kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Misalnya seperti perang Badar, itu 300-an kaum muslimin melawan sekitar 1000 orang musyrik, dan itu menang. Termasuk tentaranya Jalut. Tentaranya Jalut itu sedikit Bani Israel yang ikut perang dengan beliau. Tentaranya Nabi Daud, tentaranya Tolut, Tentaranya Tolut itu kecil melawan tentaranya Jalut yang jumlahnya besar. Nah, itu tentaranya Tolut menang. Kan, ya? Kenapa kok menang? Allah menjelaskan sebabnya, menjelaskan rahasianya, wallahu ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang tangguh. Nah, itu berarti menjadi pembenar ayat ini dari hadis Nabi tadi, bahwa nasr itu selalu bersama dengan sabr. Ya, kemenangan itu selalu bersama dengan ketangguhan. Tidak ada kemenangan yang tidak disertai dengan ketangguhan, ya. Selalu disertai dengan ketangguhan. Makanya Tolut, pemimpin rajanya Bani Israel ini, sebelum berperang itu memang menguji ketangguhan tentaranya. Gimana? Yakni dengan diperintahkan nanti kalau ketemu sungai itu minum cukup hanya satu cidukan ini saja, nggak boleh lebih dari itu. Nah, yang sanggup itu berarti memiliki disiplin yang tinggi, memiliki sifat yang tangguh tinggi, siap untuk melaksanakan perintah pimpinan, gitu ya. Melaksanakan seluruh instruksi pimpinan di medan laga, dan siap menghadapi kesulitan apapun, termasuk rasa haus yang mungkin dialami. Nah, ini ternyata yang sanggup cuma sedikit orangnya, dan sedikit itulah yang berhasil memenangkan pertempuran. Termasuk diantaranya Nabi Daud. Nabi Daud kan ikut dalam peperangan itu ya. Itu termasuk yang tangguh tadi, sehingga Allah itu menolong sangat mudah. Jalut yang bertubuh seperti raksasa itu dibunuh hanya dengan lemparan ketepel gitu ya. Tewas itu. Akhirnya semangat musuh itu kan jadi jadi hancur, lalu kemudian mereka mudah dikalahkan. Ya. Jadi Tolut dan tentara Tolut dengan Jalut ya. Kalau pertempuran perkelahian antara Nabi Daud dengan Jalut, yaitu ya terkenal kalau di barat itu terkenal dengan pertempuran antara David dengan Goliat ya. Nah, itu bahasa Arab itu Jalut ya. Goliat itu Jalut ya. Daud itu David. Nah, itu ya. Jadi semacam itu. Ya, jadi itu.
Termasuk juga ayat dalam surat Al-Anfal ayat 66. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kalau di tengah-tengah kalian itu ada 100 orang yang tabah, maka dia bisa mengalahkan 200. Dan kalau di kalangan kalian ada 1000, maka dia akan bisa mengalahkan 2000 dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang tabah. Nah, jadi nggak harus itu kekuatan fisik itu jadi ukuran. Kadang 100 orang bisa mengalahkan 200, 1000 orang bisa mengalahkan 2000. Ya, kaum muslimin itu pada perang Mu'tah itu tidak masuk di nalar itu perbandingannya ya. Jadi diriwayatkan, saya agak lama-lama ya, lupa jumlahnya. Perang Mu'tah itu kalau nggak salah 3000-an orang muslim itu melawan tentara musuh itu saking banyaknya, itu riwayatnya sampai beda-beda ya. Ada yang bilang 100.000 dan 200.000. Ya, ada yang bilang 100.000, 200, itu kan jomplang banget ya. Tapi kaum muslim berhasil melewatinya tanpa kalah. Ya. Kita bisa mengatakan perang Mu'tah itu adalah perang yang berakhir dengan draw gitu ya. Jadi tidak kalah. Itu luar biasa loh itu. Perbandingan yang sangat jauh tapi bisa menahan kekuatan musuh sampai level seperti itu ya. Oke. Ya, jadi itu dibenarkan dalam sejumlah ayat prinsip yang diajarkan Rasulullah ini. Nah, ada banyak perkataan orang-orang soleh di masa lalu bahwa memang kalau situasi perang itu senjata terbaik itu memang mentalnya ya. Jadi percuma orang itu dikasih senjata yang canggih tapi pengecut, itu percuma, itu kalah juga itu ya. Mentalnya itu yang penting. Misalnya pernyataan Umar kepada beberapa tokoh Bani Abbas, itu Umar pernah bertanya, bima qataltum annas, kalian itu kalau memerangi kabilah-kabilah yang lain itu senjata kalian apa? Jawabannya adalah bis sabr, dengan ketangguhan. Nah, itu menunjukkan berarti enggak menjawab dengan pedang, dengan panah, enggak. Ini jawab adalah dengan bis sabr. Karena senjata apapun yang dimampui, kalau disertai dengan mental yang tangguh, itu bisa, itu menang, itu bisa. Ya. Sebagian ulama salaf mengatakan kulluna nakrahul maut wa alamal jirah walakin natafadalu bis sabr. Semua dari kita itu nggak senang mati. Semua dari kita itu juga menghindar mati sebenarnya, ya. Juga mengkhawatirkan kalau terluka, ya nggak senang juga kalau terluka. Hanya saja perbedaan antara satu tentara dengan tentara yang lain itu adalah dari level ketangguhannya di medan perang. Itu saja. Sebagian orang itu terlihat kayak pemberani banget, itu karena ketangguhannya lebih. Ya. Yang satunya terlihat pengecut, itu ya karena memang ketangguhannya yang lemah, gitu ya. Nah itu. Bahkan syaja'ah sendiri itu didefinisikan oleh seorang pejuang di masa lalu bernama Al-Battal. Namanya syaja'ah atau keberanian itu sebenarnya adalah sesaat dari ketangguhan. Begitu ya. Kata beliau, as-syaja'ah sabrusa'ah. Jadi yang namanya kan keberanian itu sesungguhnya adalah sebuah ketangguhan sesaat. Ketika orang itu memiliki sifat tangguh yang hebat, meskipun hanya sesaat, maka muncullah yang namanya keberanian itu. Ya. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana contoh ketangguhan Rasulullah saat perang. Ya. Yang paling kelihatan itu adalah saat jihad dalam perang Uhud. Nah, di perang Uhud itu Masya Allah luar biasa itu, tampak sekali ketangguhan Rasulullah. Jadi ceritanya awalnya kaum muslimin kan menang. Saat perang itu menang, musuh berhasil dipukul mundur, tapi kemudian ada pasukan pemanah di bukit yang tidak melaksanakan perintah Rasulullah. Mereka turun dari bukit sehingga pertahanan bagian belakang itu lemah. Itulah yang kemudian diserang dari belakang oleh pasukan kaum musyrikin. Sehingga saat itu kaum muslimin terkepung dari belakang, diserang dari belakang, konsentrasinya terpecah. Ada yang akhirnya melawannya dari belakang, sehingga yang lari tadi balik lagi menyerang, akhirnya diserang dari kedua belah pihak. Disitulah maka kemudian berjatuhan banyak korban dari kaum muslimin. Rasulullah sendiri
diriwayatkan beliau itu dilempar batu besar, terus kena pada mulut beliau sampai gigi seri beliau itu retak. Jadi Rasulullah itu di perang Uhud, gigi seri beliau itu sampai retak, bibir beliau itu sampai pecah, gitu ya, wajahnya terluka, terus penutup kepala beliau yang terbuat dari besi itu kan ada semacam cantolan gitu ya. Itu ketika kena hantaman batu itu kemudian akhirnya sampai menancap di pipi begini. Jadi sampai menancap jual begini. Itu dikeluarkan dengan tangan nggak bisa. Jadi seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu sampai mengeluarkannya dengan gigi. Digigit dengan gigi begini untuk mengeluarkan tusukan dari besi pengait yang untuk menutup kepala Rasulullah itu yang terbuat dari besi itu ya. Digigit dengan gigi begini, tarik sekuatnya sampai gigi serinya tanggal itu. Gitu ya. Sampai tanggal. Lalu kemudian yang satunya lagi ditarik lagi dengan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ditarik sekuatnya, akhirnya kemudian gigi serinya tanggal 2. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu gigi duanya itu tanggal sebagai kenang-kenangan untuk mencabut gigi Rasulullah saat di perang Uhud. Coba bayangkan ya, kita ini ya Allah jauh banget kalau dibandingkan dengan levelnya Rasulullah ya. Ada di antara kita yang disuntik aja ketakutan gitu ya. Kan banyak itu orang-orang yang disuntik aja sudah gitu ya, suntik itu. Kena duri aja sudah ngeluhnya itu gitu ya. Padahal kena duri. Ini Rasulullah itu kayak begitu ya, coba. Di situasi semacam ini Rasulullah tidak mengeluh. Rasulullah tidak menampakkan kelemahan. Rasulullah tidak mengajak lari, tidak. Beliau tetap minta kaum muslimin bertahan, terus melanjutkan perjuangan. Itu kalau nggak tangguh nggak bisa itu ya. Itu contoh ketangguhan dari Rasulullah di perang Uhud, sangat luar biasa. Dalam kondisi terluka, terus melakukan perlawanan sampai orang-orang musyrik itu berpendapat ini kalau diteruskan bahaya, nanti bisa jadi kita yang kalah. Sudahlah, ketika kaum muslimin naik ke atas bukit akhirnya mereka pergi gitu ya. Jadi nggak berusaha melakukan pengejaran daripada nanti muncul korban di kalangan mereka ya. Termasuk perang Al-Ahzab. Al-Ahzab itu juga ujian berat bagi kaum muslimin. Di situ juga tampak ketangguhan Rasulullah dan kaum muslimin. Di perang Ahzab itu kaum muslimin berada di Madinah, diserang oleh musuh yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. Nah, waktu itu sudah ketakutan, beberapa kaum muslimin sudah mulai deg-degan gitu ya. Apalagi orang-orang munafik menakut-nakuti, waduh, kita diserang 10.000 orang ya habis kita dibantai gitu ya. Akhirnya malah semakin deg-degan begitu. Lalu kemudian saat musyawarah diusulkan supaya dibangun parit sekeliling kota Madinah yang cukup lebar sehingga nggak bisa dilewati dengan diloncati biasa. Lalu ketika pasukan Ahzab sampai ke sana, ternyata melihat parit itu sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam. Ya. Tetapi ternyata nggak menyerah pasukan Ahzab ini. Setiap saat berusaha untuk masuk dengan cara memanah, kemudian berusaha membuat jembatan dengan menumpuk unta-unta dalam parit tersebut supaya bisa jadi jembatan untuk lewat gitu ya. Pokoknya selalu ada upaya untuk melewati parit tersebut. Sementara setiap kali ada upaya selalu dipanah oleh kaum muslimin dari jarak dekat. Nah, mereka itu sampai mengatakan, kami sekedar ingin buang air kecil saja sudah khawatir kena serang musuh gitu ya. Saking mencekamnya situasi saja itu. Jadi tidur itu kayak nggak bisa tidur nyenyak lah intinya. Itu dikepung pasukan Ahzab semacam itu. Nah, di saat situasi mencekam semacam itu muncul pengkhianatan dari dalam. Yahudi Bani Quraidah menyatakan perang kepada Rasulullah. Nah, ini kan berarti maknanya diserang dari luar, di dalam juga diserang. Nah, ini kalau Rasulullah misalnya nggak memiliki ketangguhan, nyerah itu kira-kira ya. Ya sudahlah, daripada terbantai, kita saja, lebih baik kita ngomong baik-baik. Kira-kira bagaimana solusinya? Kalian lebih baik pulang, nanti saya bayar upeti atau apa misalnya, kan bisa gitu ya. Itu kalau Rasulullah lemah. Tapi tidak, Rasulullah tangguh. Beliau terus memerintahkan tetap berjuang, berjihad, sehingga Allah memberikan pertolongannya sampai akhirnya pasukan Ahzab itu akhirnya mundur sendiri ya. Allah ngirim angin ribut gitu ya. Allah mengirim orang yang memecah belah pasukan Ahzab sampai akhirnya kemudian mereka pergi dari kota Madinah. Nah, jadi
Itu rahasia-rahasia kemenangan Rasulullah itu semuanya selalu disertai dengan ketangguhan. Seluruh perjuangan Rasulullah itu disertai dengan ketangguhan. Termasuk ketangguhan menerima caci maki dari orang-orang Quraisy, itu luar biasa Rasulullah mengalaminya, ya. Nggak seperti kebanyakan kita itu kalau dapat ujian omongan itu sudah kadang stres, ya. Ada berapa banyak orang yang kalau dibully kemudian stres, gantung diri, kan banyak, ya. Saya teringat kisahnya gadis Kanada, Amanda Todd namanya, itu bunuh diri gara-gara dibully. Ya gara-gara dicaci maki setiap hari, itu akhirnya nggak kuat, bunuh diri dia. Ya, ada orang yang nggak kuat dibully meskipun hanya lewat medsos, akhirnya ditutup medsosnya, gitu ya. Lalu akhirnya healing, gitu ya, biar apa, tidak stres dan tidak depresi. Itu kan ke zaman saya. Rasulullah dulu kan enggak itu. Lebih berat itu ujiannya daripada kita semuanya. Tapi tangguh sekali, Masya Allah, luar biasa, ya. Luar biasa. Memang kalau hamba Allah sejati itu yang benar-benar kekasih Allah itu pasti akan diuji dengan ketangguhan, itu pasti itu, ya. Nah, itu. Semua hal itu perlu ketangguhan. Ya, dalam hidup kita itu semuanya membutuhkan ketangguhan. Tidak ada sesuatu yang selesai tanpa ketangguhan. Bekerja sebagai apapun kalau nggak tangguh ya nggak selesai, ya. Ngerjakan PR kalau nggak tangguh ya nggak selesai juga. Ngerjakan laporan nggak tangguh juga nggak selesai. Bersihkan rumah kalau nggak tangguh ya nggak selesai juga. Ya, nyapu sebentar terus ditinggal, ya. Akhirnya kemudian sampai besoknya nggak diselesaikan, karena begitu, ya, begitu. Jadi apapun itu perlu ketangguhan. Tidak ada kegiatan apapun yang tidak disertai dengan ketangguhan. Nah, itu adalah ketangguhan saat melawan musuh yang tampak. Nah, para ulama juga menjelaskan ketangguhan itu juga diperlukan untuk melawan musuh yang tidak tampak, dan janjinya juga sama. Allah memberikan pertolongan kalau orang punya ketangguhan melawan musuh yang tidak tampak. Musuh yang tidak tampak itu siapa? Satu, hawa nafsu kita sendiri. Wah, itu yang tidak mudah. Kenapa? Karena musuh jenis ini itu adalah musuh yang paling kita sayangi, ya enggak? Musuh itu kalau kita benci enak, jelas ya. Tapi kalau musuh yang kita sayangi, itu berat sekali menaklukkannya. Contoh ya, yang menunjukkan kita tuh sangat sayang pada diri kita sendiri. Niat bangun jam 3 pagi. Nah, itu ya. Serius sudah berusaha niat bangun, setel alarm. Begitu sudah bunyi alarmnya, dilihat, seret, pas jam 3, 5 menit lagi. Gitu ya, tidur lagi, gitu kan? Setelah 5 menit lagi, bangun toh, lihat lagi, tambah lagi, 5 menit lagi, itu kan? Itu kan sampai 2-3 kali, akhirnya bablas, nggak jadi bangun jam 3. Itu kan tanda betapa sayangnya kita pada diri kita sendiri, ya kan? Jarang orang yang bisa tegas pada dirinya sendiri. Padahal kalau bisa tegas pada dirinya sendiri, bisa menaklukkan hawa nafsunya, menang dia. Karena janjinya Allah adalah, janjinya Rasulullah adalah, beliau mengatakan wa annan nasra ma'as sabri, kemenangan itu selalu dengan ketangguhan, termasuk tangguh saat melawan hawa nafsunya sendiri. Orang yang nggak bisa melawan hawa nafsunya sendiri itu ketika kalah seringkali menyesal, itu seringkali. Seorang jenderal yang baru saja divonis mati itu saat membaca eksepsinya itu kan mengaku kalau dia itu menyesal banget, ya. Dia mengatakan ini adalah contoh bagaimana saya, ya begitu, akibat emosi sesaat akhirnya karir hancur, posisi terhormat juga hancur, dan yang tersisa hanya penyesalan. Nah, itu kan sebenarnya melawan hawa nafsunya sendiri, toh. Melawan emosi sesaat yang sebenarnya kalau mau berpikir jernih ya nggak akan sampai terjadi tindakan yang sefatal itu. Dan banyak kisah-kisah terjadi dalam kehidupan seperti itu. Bagaimana orang menghancurkan hidupnya gara-gara tidak punya kontrol yang baik terhadap hawa nafsunya sendiri, tidak punya kontrol yang baik terhadap dirinya sendiri. Orang yang tertangkap mencuri misalnya, lalu digebukin massa misalnya, kan masalahnya nggak bisa mengontrol hawa nafsunya itu, begitu. Yang ditangkap karena merekam
orang-orang yang masuk ke kamar mandi perempuan. Itu ada juga itu. Ditangkap, malu ya, dan malu itu penyesalannya terakhir. Gitu ya. Itu kan karena tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Gitu ya. Ada kan berhasil menang, ya pasti Allah akan membantu. Ya. Ya, ada sebuah riwayat hadis dalam riwayat Ahmad yang Rasulullah itu juga memerintahkan bukan hanya berjihad terhadap musuh yang tampak, tapi juga berjihad pada musuh yang tidak tampak itu. Bagaimana hadisnya? Rasulullah bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu lillah. Mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya sendiri karena Allah. Nah, kata-kata karena Allah ini penting. Karena ada orang yang menahan hawa nafsunya untuk mendapatkan kebahagiaan, ada, gitu ya. Menahan hawa nafsunya supaya mencapai nirwana, loh kan ada kembali berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dirinya sendiri. Tapi kalau melawan hawa nafsunya supaya Allah ridho, nah ini khas orang yang beriman. Ya. Musuh lain yang tidak tampak adalah setan. Setan itu termasuk musuh yang tidak pernah putus asa untuk menyesatkan kita. Tapi kalau kita tangguh, kalah itu setan nanti itu. Kalau orang itu tangguh pasti akan kalah. Karena janjinya wa annan nasra ma'as sabri. Kemenangan itu selalu bersama dengan ketangguhan. Ada juga riwayat yang terkenal, sebenarnya ucapan Ibrahim bin Abu Ablah, ya. Tetapi kemudian ada dinisbahkan kepada Nabi, tapi riwayatnya dhaif, gitu ya. Nah, bagaimana ucapan Ibrahim bin Abu Ablah? Beliau mengatakan, qad ji'tum minal jihadil asghar, ya, fama fa'altum fil jihadil akbar. Kalian telah kembali dari jihad yang kecil, lalu bagaimana yang kalian rencanakan terkait dengan jihad akbar? Nah, ini sebenarnya ucapan Ibrahim bin Abu Ablah, orang soleh di masa lalu juga. Nah, itu maknanya benar. Dari sisi maknanya itu bisa diterima, karena melawan musuh fisik itu masih jauh lebih berat melawan musuh yang tidak kelihatan. Karena bagaimana kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan dan bahkan kita cintai, ya, itu berat banget itu. Musuh yang paling berat ditaklukkan adalah musuh yang kita itu menyayanginya, kita mencintainya. Ya, oke. Karena itulah ada riwayat Abu Bakar itu saat beliau itu menyerahkan kekhilafan pada Umar, yang pertama kali dinasihatkan kepada Umar adalah dirinya sendiri, gitu ya. Kata Abu Bakar, inna awwala ma uhadziruka nafsaka allati baina janbaika. Pertama kali yang aku ingatkan padamu wahai Umar adalah dirimu sendiri, hawa nafsumu sendiri. Nah, begitu ya. Memang kalau yang dinasihati orang-orang besar, ya, seperti Umar bin Khattab yang sudah jelas berilmu, seorang mujtahid mutlak, orang-orang yang sangat soleh, nasihat-nasihat kayak gini itu yang sangat mengena, karena memang ujian beratnya di situ. Ujian beratnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh itu kadang-kadang memoles hawa nafsunya dengan dalil. Itu kadang-kadang naudzubillah min dzalik. Itu ujian beratnya orang yang berilmu. Aslinya hawa nafsunya, tapi karena dia punya pengetahuan, karena dia punya ilmu, kadang bisa dibuat justifikasi. Itu yang paling berat itu. Ujiannya orang yang berilmu itu, benar. Ya. Dan hanya Allah dan dia yang sebenarnya tahu itu apakah benar dia karena Allah ataukah karena hawa nafsunya. Makanya nasihat Abu Bakar itu sangat bermakna itu. Yang kuingatkan pertama kali padamu adalah hawa nafsumu sendiri wahai Umar. Gitu ya. Hawa nafsumu sendiri. Karena ya kadang disalahgunakan. Makanya ada istilah ulama salatin, ulama su, ya, ulama yang buruk. Itu orang-orang yang menjustifikasi hawa nafsu memakai pengetahuannya. Ya. Untuk membela kepentingan penguasa dengan kebijakan buruk, memakai pengetahuannya. Nah, itu kan hawa nafsu itu sudah. Nah, orang awam itu nggak bisa mendeteksi kayak begitu itu, karena mereka bertabur dalil juga. Oh, ini boleh, karena dalilnya begini, nggak bisa deteksi itu. Sementara orang yang berilmu, ya tahu kalau itu adalah dasarnya adalah hawa nafsu sebenarnya. Saya sempat geleng-geleng ya, bener-bener geleng-geleng. Ada orang yang bisa baca kitab tapi memfatwakan bolehnya menonton film porno. Itu benar-benar ya Allah, kok bisa begitu loh. Orang bisa baca kitab Arab membolehkan itu, gitu ya. Alasannya apa? Katanya ada dalam sebuah kitab ulama bahwa kalau melihat aurat itu melalui cermin atau melalui air itu tidak dihukumi sama seperti melihat
aurat. Nah, itu alasannya semacam itu, sehingga melihat video itu nggak seperti melihat kondisi yang asli gitu loh, sehingga dimubahkan. Geleng-geleng saya, kok berani banget ngomong kayak begini ya. Itu kan merusak betul, itu merusak jiwa orang itu, fatwa semacam ini. Saya nggak debat panjang-panjang kalau ketemu orang kayak gini. Saya cukup bilang pada orang awam, orang ini penyesat. Udah, tidak usah diikuti yang orang nggak perlu dalil sekalipun ya. Itu sudah tahu kalau itu salah. Fitrahnya sendiri kan mengingkari itu, hal kayak begitu itu ya. Fitrah manusia yang bersih itu mengingkari fatwa sengawur itu, ya kan? Lawang dalam Islam itu, ya, dalam Islam itu sekedar sarana menuju hal yang haram saja itu sudah dicegah. Apalagi yang jelas-jelas haram. Khalwat laki-laki perempuan yang tidak ada hubungan mahram itu kan diharamkan. Karena itu sarana menuju perzinahan, baru sarananya. Melihat orang dengan menikmati itu sudah diharamkan. Kenapa? Sarana menuju menghayal. Kalau sudah menghayal menginginkan, kalau sudah menginginkan pengen melaksanakan, begitu. Itu diharamkan. Apalagi yang jelas-jelas porno. Porno itu kan prosesnya sudah haram, ya kan? Perbuatan memvideokan sudah haram. Ya, produknya sama, dampaknya itu nggak ada bedanya dengan yang melihat langsung. Nah kayak gini tuh dihalalkan, boh. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak usah debat panjang-panjang. Ini penyesat sudah ya. Ini saya yakin ke anaknya sendiri juga nggak akan berani menerapkan fatwa yang semacam itu, gitu ya. Nah begitu. Ya. Jadi itu tidak bisa dibenarkan hal-hal semacam itu. Kadang itu ya berusaha memoles untuk kepentingan itu. Makanya nauzubillah min dzalik ya. Godaan besar bagi orang-orang yang mengerti dalil itu adalah begitu, memoles hawa nafsunya dengan memakai pengetahuan yang dimilikinya. Maka hanya orang yang selamat dari hanya orang yang dilindungi oleh Allah yang selamat dari itu semuanya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang dilindungi Allah itu. Baik. Baik, itu tentang nasr. Kemudian kita masuk yang kedua, yakni tentang faraj. Ya, tentang faraj. Rasulullah mengatakan bahwa wa annal faraja ma'al karbi. Jalan keluar itu akan selalu menyertai setiap kesulitan. Nah, ini panjenengan semua harus optimis ya. Semua kesulitan, semua kesusahan itu pasti ada jalan keluar. Pasti itu. Contoh misalnya punya utang puluhan juta. Ya, bagi sebagian orang itu mungkin berat. Meskipun bagi sebagian orang mungkin tidak terlalu berat. Atau misalnya punya utang miliaran. Wah, itu bagi banyak orang kan itu berat banget ya. Berat banget. Punya utang sampai 30 miliar itu kan berat banget. Tapi orang mukmin kalau yakin dengan ayat hadis ini, wa annal faraja ma'al karbi, maka tidak akan pernah putus asa bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Selama niatnya memang pengen membayar, selama memang niatnya adalah pengen melunasinya, itu pasti ditolong oleh Allah itu. Dan yang semacam ini pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seorang laki-laki di masjid duduk sedih banget gitu ya. Memang kalau orang beriman itu kalau sedih ke masjid ya. Orang beriman kalau sedih ke masjid itu benar, itu sudah benar. Sejak zaman Nabi memang kayak begitu. Kalau di barat sedih ke bar ya, minuman keras sampai lupa. Biar lupa, itu orang barat. Kalau beriman ke masjid itu sudah benar. Dilihat Rasulullah kok sedih, ditanya, "Kenapa kamu kok sedih?" Dijawab, "Aku ini punya hutang menggunung ya Rasulullah, buahnya." Nah, kemudian Rasulullah mengajari. Rasulullah menolong. Nolong itu kan gak harus dengan harta ya. Nolong itu kalau punya harta ya ditolong, dibantu dengan harta. Kalau enggak ya dibantu dengan amalan. Rasulullah itu bantu dengan amalan, kasih ilmu. Tak ajari satu doa ya. Kalau kamu baca, meskipun kamu punya hutang sebesar gunung Uhud berupa emas, kamu pasti bisa melunasinya. Jangan bayangkan ini, emas sebesar gunung Uhud itu kira-kira nilainya berapa itu ya? Itu kan sudah bukan hanya miliaran, triliunan itu ya, nggak tahu berapa triliun itu ya. Mungkin triliun kali triliun, nggak tahu. Ini jaminan Nabi loh, kurang yakin apa ya? Apalagi kalau hanya utang hanya sekedar puluhan juta, ratusan juta, miliaran itu kecil banget itu ya. Di sisi Allah yang Maha Kaya itu sangat kecil. Gimana doanya? Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupilah aku. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki yang halal darimu supaya terhindar dari yang haram. Dan
buatlah aku tidak butuh kepada orang lain dengan keutamaanmu, ya, sehingga aku tidak perlu lagi minta kecuali hanya kepada engkau. Nah, ini ketika dibaca janji Nabi dengan penuh keyakinan, dilunasi hutangnya. Ya, ternyata keesokan harinya ke masjid lagi, lelaki itu sudah cerah. Nah, kenapa? Alhamdulillah sudah lunas ya Rasulullah. Kan gampang banget ya, mudah banget itu. Ya nggak tahu caranya, Allah itu ajaib banget itu. Orang beriman kalau nggak percaya ajaib itu dipertanyakan keimanannya. Memang orang Islam itu nggak boleh hanya mengandalkan rasionalitas saja, tidak boleh. Harus percaya kekuasaan Allah itu. Ya, apapun yang kelihatan sulit itu harus disertai dengan keyakinan ini. Wa annal faraja ma'al karbi. Ya, sulit dapat istri misalnya, wah nggak usah putus asa. Ngelamar 1 tolak, ngelamar 2 tolak, 3 kali, 4 kali, 5 kali tolak. Kadang-kadang kan putus asa ya, gitu ya. Nggak usah putus asa, nggak boleh, harus yakin. Hadisnya jelas, wa annal faraja ma'al karbi. Setiap kesusahan, setiap masalah selalu ada jalan keluar. Masalahnya kalau belum yakin, ya itu ya nggak dapat itu. Harus yakin dulu, yakin pasti dikasih ini, gitu ya. Wong saya normal kok, ya kan. Saya itu lo nggak buta, saya nggak impoten, gitu ya. Saya ini lo tidak lumpuh, ya kan. Saya juga punya pekerjaan, ya kan? Saya juga tidak berniat untuk dinafkahi istri, ya insya Allah lah saya siap naik tanggung jawab. Wong saya tujuannya untuk menjaga kehormatan saya, biar saya nggak berzina, biar saya tidak melakukan dosa. Masa saya nggak ditolong oleh Allah? Nah gitulah, harus yakin begitu. Kalau yakin pasti akan dikasih itu. Nah kadang-kadang yang menghambat itu sombong dulu itu loh ya. Yang menghambat didapat istri itu kadang-kadang sombong dulu. Orang setampan aku mana mungkin ditolak. Nah itu yang buat jadi akhirnya jadi seret gitu loh ya. Dan itu kisahnya banyak terjadi semacam itu. Orang yang terlalu pede, terlalu sombong, itu dipersulit oleh Allah. Tapi yang pasrah pada Allah, percaya pada Allah, maka biasanya langsung dikasih, gitu ya. Nah, prinsip hadis ini itu sejalan dengan banyak ayat. Misalnya di surat Asy-Syura ayat 28, Allah berfirman, huwallazi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Dialah Allah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Nah ini berarti maknanya Allah itu memberikan jalan keluar setelah mereka mengalami kesusahan. Nah ini yang menarik di sini ada lafadz min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa. Ini seakan-akan memberi petunjuk kepada kita. Salah satu rahasia besar penting dalam din ini adalah Allah itu ngasih pertolongan itu di last minute, kan gitu ya. Jadi ketika sudah benar-benar pol, sudah nggak ada harapan apapun pada orang, baru turun pertolongan Allah. Ketika masih ada harapan pada selain Allah, itu kadang-kadang belum turun itu. Begitu sudah pasrah, sudah nggak mungkin lagi ini, nggak ada lagi jalan logis ini, tidak mungkin lagi, hanya Allah nih yang bisa. Nah baru biasanya turun pertolongan Allah. Itu terjadi pada banyak nabi dan orang-orang saleh di masa lalu. Contoh kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diuji ketakutan, terombang-ambing di lautan itu sampai 40 hari. Itu kan menakutkan banget ya. Kondisi gelombang sangat tinggi selama 44 malam, nggak tahu turun di mana. Itu sangat ketakutan. Nah, begitu sudah sekian hari, 40 hari, baru kemudian berlabuh di sebuah bukit. Contoh lain Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan diadili, kemudian divonis dibakar dengan api, ya. Orang mau dihukum api itu kan, api dibakar dengan api itu kan jenis hukuman yang paling ngeri ya di zaman dulu itu. Detik-detiknya sudah ngeri banget itu. Dibakar dengan api itu lebih ngeri daripada dipenggal, lebih ngeri daripada digantung. Kenapa? Karena penderitaannya itu pelan-pelan begitu. Terbakar itu di zaman dulu, dibakar itu adalah hukuman yang paling mengerikan di zaman dulu. Ya, bayangkan itu momen-momen mau dibakar itu nggak jelas pertolongan Allah itu terdatang apa belum, gitu kan? Nah, sudah dikumpulkan orang, nggak jelas bentuk pertolongan Allah seperti apa. Baru setelah dilempar, ya gitu ya, sudah ada apa ini, kayaknya memang saya harus meninggal di kobaran api ini. Baru datang pertolongan Allah, api disuruh dingin, kan begitu ya. Nah itu. Contoh lagi Nabi Ismail, sama Nabi Ismail itu baru diselamatkan dari penyembelihan. Setelah ini pisaunya sudah di leher itu ya. Jadi belum di cancel saat perjalanan belum, gitu ya. Begitu sudah diletakkan di tempatnya, sudah
mau begini, baru kemudian diganti dengan kambing. Nah begitu ya. Nabi Yunus sama itu, diselamatkan dari ikan paus itu bukan setelah dimakan beberapa jam kemudian langsung dilepaskan, enggak, diuji dulu sampai 3 hari 3 malam ya, sudah hampir putus asa baru kemudian dilepaskan dari ikan paus. Nabi Musa coba itu di tepi laut, nggak ada jalan logis lain, ya kan? Sudah putus asa dari semua jalan logis, barulah Allah memerintahkan pukul laut, kemudian tersibaklah jalan. Nabi Ayub diuji sakit sampai 18 tahun, itu sudah melewati ukuran batas normal untuk manusia biasa, baru kemudian disembuhkan dari sakitnya. Nabi Muhammad dewakat banget di Gua Sur itu ya, baru kemudian pertolongan Allah tiba, nggak jadi masuk ya, padahal Abu Bakar sudah gemetar itu ya, ini maju sedikit lagi sudah pasti ketahuan itu, begitu. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu memberikan pelajaran bagi kita, seringkali faraj itu munculnya adalah saat di puncak dari sebuah ujian. Jadi begitu sudah berat banget, orang itu sudah merasa perasaannya sudah, wah ini sudah pertahanan terakhir saya ini, lebih dari ini mungkin saya nggak kuat, baru kemudian turun pertolongan Allah, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semuanya kekuatan, taufik untuk senantiasa bisa menjalankan ajaran Nabi ini, baik terkait dengan sabr, terkait dengan keyakinan Allah itu memberikan faraj, jalan keluar, termasuk keyakinan bahwa Allah memberikan yusr, kemudahan setiap ada kesulitan. Ya, kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.